Selanjutnya bersama-sama kita akan mengikuti pidato kemaritiman yang akan disampaikan langsung oleh Ketua Umum DPP Geomaritim Republik Indonesia. Dengan hormat kami undang Bapak Bahar Farawawan, disilahkan. Kita berikan tepuk tangan yang meriah untuk Bapak Bahar. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati Pejabat Gubernur Provinsi Papua, Bapak Keriduan Rumah Sukun, dalam hal ini diwakili oleh sahabat saya, Bung Max Olua, dalam kapasitasnya sebagai Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kampung. Selanjutnya yang terhormat PJ Wali Kota Jayapura yang diwakili oleh Bapak Evert Meroje. Selamat datang Bang. Dan tokoh adat, tokoh masyarakat atau tokoh maritim yang berkesempatan hadir pada siang menjelang sore hari ini. Dan yang paling berbahagia adalah peserta Lomba Papua Maritim Kreatif Digital Content Competition. Kita berikan tepuk tangan untuk para nominator yang akan mewarnai peradaban maritim Papua. Dari ujung timur kita suarakan suara bahari. Sahabat maritim se-Nusantara yang ada di Provinsi Papua. Saya juga anak Papua, datang dari Sentani, mengawali karir kepemudaan di dunia aktivis. Kemudian tahun 2014, setelah Presiden Jokowi menjadi presiden, saya diajak oleh beliau untuk masuk Jakarta. Salah satu konsep yang kami diskusikan yaitu sebagaimana visi pembangunan Presiden Jokowi menjadikan Indonesia sebagai poros maritim dunia. Suatu saat saya diundang oleh Kepala Kantor Staf Presiden, Mas Teten Mas Duki, untuk kita mewujudkan sebuah organisasi yang dia bisa mengawasi 3 hal kekerasan yang datangnya dari laut. Apa itu? Illegal logging, illegal fishing, dan trafficking. 3 aspek ini datangnya dari laut. Dari cikal bakal diskusi di Istana Presiden itulah kemudian lahir organisasi yang dinamai dengan Gerakan Poros Maritim Indonesia atau yang kita singkat Geomaritim. Geomaritim adalah babak baru peradaban maritim bukan hanya Papua, tapi peradaban maritim Nusantara. Sahabat maritim sekalian, Indonesia pada masa lampau memiliki kejayaan maritim Nusantara yang tidak tertandingi di kawasan Asia. Kita sebut saja Sriwijaya. Dan puncak kekuasaan maritim berada di peradaban Kerajaan Majapahit. Kerajaan Majapahit dengan kekuasaannya pada tahun 1334 di bawah kepemimpinan Patih Gajah Mada kemudian mempersatukan Nusantara. Sahabat maritim yang saya hormati dan saya banggakan, jauh sebelum Indonesia mempersatukan dari Sabang sampai Merauke, jauh sebelum adat budaya mempersatukan dari Sabang sampai Merauke, laut Indonesia lebih dulu mempersatukan kita sebagai sebuah gagasan Nusantara, wilayah kepulauan. Oleh sebab itu, pada kesempatan kali ini, izinkan saya untuk menyampaikan pidato kemaritiman untuk menggugah kita semua, di mana hari ini 59 tahun yang lalu, atas ide anak-anak bangsa dari wilayah kepulauan, pesisir dan pulau-pulau terluar,
mendesak Bung Karno untuk segera menggelar Kongres Maritim pertama. Sehingga tanggal 23 September 1964 lahirlah Kongres Maritim pertama, di mana tanggal 23 September itu 59 tahun yang lalu masyarakat maritim menjadikan Bung Karno sebagai nahkoda agung Negara Kesatuan Republik Indonesia. Itulah hari ini kita kenang untuk kita wujudkan sebagai sebuah bangsa maritim. Sahabat maritim se-Nusantara, jauh sebelum negeri ini lahir, laut telah menjadi ruang hidup, bahkan ruang juang untuk mempertahankan kedaulatan dari intervensi bangsa-bangsa lain. Jauh sebelum Republik ini hadir, laut telah menjadi pemersatu suku, ras, warna kulit, dan kebudayaan yang terangkum dalam Nusantara. Kini Indonesia telah menemukan kembali bahwa laut merupakan sumber kejayaan. Agenda menjadikan Indonesia sebagai poros maritim dunia sejatinya mengembalikan kejayaan Indonesia sebagai bangsa maritim yang handal armada-armada lautnya. Warisan budaya bahari yang tercermin dalam kearifan lokal adalah bentuk inisiasi masyarakat dalam memandang laut sebagai ruang hidup yang harus dijaga kelestariannya. Sahabat maritim se-Nusantara, melihat warisan bahari Papua, maka melalui jalur laut pula dua penginjil asal Belanda atas benua Eropa tiba di Batavia pada 7 Oktober 1852. Keduanya adalah tokoh gereja di tanah Papua, Karel Wilhelm Otto dan asal Belanda dan John Gottlob Gesser asal Jerman, merupakan misionaris yang membawa Injil ke tanah Papua. Otto dan Gesser berangkat dari pelabuhan Rotterdam, Batavia, Belanda, 25 Juni 1852. Keduanya memakai kapal Batavia, Jakarta, sebagai daerah transit pertama sebelumnya ke tanah Nugini. Di Batavia, keduanya Otto dan Gesser tinggal 1,5 tahun untuk mendapatkan izin dari pemerintahan saat itu. Kemudian 9 Mei 1854, mereka melalui jalur maritim meninggalkan Batavia menuju Ternate dan tiba pada tanggal 30 Mei 1854. Otto dan Gesser tinggal di Ternate selama 8 bulan, Juni 1854 sampai dengan Januari 1855. Pada 12 Januari 1855, William Otto dan Gesser atas bantuan kapal dari Sultan Tidore bertolak dari Ternate menuju Teluk Dore, Manokwari, Mansinam. Kedua mencapai Pulau Mansinam, akhirnya mereka tiba di pantai Pulau Mansinam, Manokwari pada 5 Februari 1855. Atas dukungan dan bantuan kapal layar Sultan Tidore kepada Otto dan Gesser, kemudian Pulau Mansinam, Manokwari, Papua Barat, Injil menyebar ke Asia Antero, Papua hingga saat ini. Laut bukan saja menjadi pemersatu Nusantara, namun juga bangsa-bangsa di dunia. Sahabat maritim se-Nusantara, pada masa Presiden Soekarno, letupan-letupan mengembalikan kejayaan bangsa maritim sedikit demi sedikit digaungkan. Pada tahun 1953, Bung Karno berpidato, usahakanlah agar kita menjadi bangsa pelaut kembali, bangsa yang kesibukannya di laut, bangsa yang mengarungi laut samudra, yang memiliki armada militer, armada niaga, bangsa yang kesibukannya menandingi suara gelombang laut itu sendiri. Usaha untuk mengendalikan kejayaan laut Nusantara di atas, maka secara tegas Presiden Jokowi pada pelantikan pertamanya bulan Oktober 2015, Jokowi mengatakan, kita bekerja dengan sekeras-kerasnya untuk mengembalikan Indonesia sebagai negara maritim. Samudra, laut, selat, dan teluk adalah masa depan peradaban kita. Kita terlalu lama memunggungi laut, memunggungi samudra, memunggungi selat dan teluk. Pemerintah terus berupaya agar sumber daya di bidang kelautan dapat dikelola dan dimanfaatkan secara adil dengan menerbitkan berbagai peraturan perundang-undangan. Sahabat maritim se-Nusantara, selain itu, dalam konsep Undang-Undang Otonomi Khusus Papua juga memberi arah dalam sistem pemerintahan di tanah Papua, yang kemudian juga membawa pengaruh terhadap pengaturan di kelautan dan kemaritiman. Pasca pemekaran Provinsi Papua menjadi Papua Selatan, Papua Pegunungan, dan Papua Tengah, maka Provinsi Papua Induk tersisa 9 kabupaten kota adalah wilayah yang berbasis kemaritiman. Provinsi Papua memiliki garis pantai sepanjang 1.600 km, mil laut dalam luas perairan kembali, total wilayah
45.000 kilometer. Jadi kalau luas laut Papua itu 1.600 kilometer, kalau luas laut Singapura itu 197 kilometer. Jadi perbandingannya jauh. Saya pernah diundang ke Singapura mewakili Indonesia. Di sana bertemu dengan Singapore Maritime Institute. Saya menjadikan perbandingan itu karena luas garis pantai kita lebih panjang, hampir 10 kali lipat. Tapi Singapura menjadi pelabuhan terbaik nomor 1 di dunia. Bukan nomor 1 di Asia, tapi nomor 1 di dunia. Dalam pembangunan konsep pembangunan maritim di Singapura, pengelolaan kemaritimannya dipercayakan pemerintah kepada swasta. Begitu pula di waktu yang sama, saya diterima oleh Panglima Angkatan Laut Malaysia dan di saat berkunjung ke Kuala Lumpur untuk bicara tentang batas-batas laut Nusantara yang ada di Kepulauan Riau. Di sana juga kemaritiman dikelola oleh swasta, namanya MIMA, Maritime Institute Malaysia. Ini memberikan ruang bahwa provinsi Papua memiliki pembangunan Papua khususnya di bidang kemaritiman harus kita jadikan konsen. Kita sudah tidak memiliki lagi sumber daya alam yang ada di darat. Oleh itu, maka khususnya pembangunan kemaritiman ada 3 konsep yang akan kami tawarkan kepada Bapak PJ Gubernur Provinsi Papua untuk dibawa dalam membawa Papua baru, Papua yang tersisa 9 kabupaten kota. Pertama adalah melakukan transformasi paradigma, komitmen dalam memandang Laut Tabi dan Sereri sebagai halaman depan. Kebijakan pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten kota haruslah mendukung mengelola sumber daya kemaritiman Papua yang memberikan dampak manfaat ekonomi yang sebesar-besarnya bagi perekonomian masyarakat. Masyarakat Papua masih jauh tertinggal, mereka ada di garis-garis pantai. Bagaimana mungkin kita akan mimpi menuju Indonesia, menuju poros maritim dunia, sementara di halaman laut kita, saudara-saudara kita masih hidup di bawah garis kemiskinan. Yang kedua, transformasi ekonomi untuk mewujudkan Laut Tabi Sereri sebagai sumber kemakmuran yang harus dikelola secara modern, adil dan makmur dan lestari. Misalkan kabupaten kota yang berbasis kemaritiman, maka dana otonomi khusus Papua sudah seharusnya diarahkan ke pesisir, laut dan pulau-pulau terluar untuk meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat Papua. Ketiga, transformasi kelembagaan dan tata kelola untuk menciptakan pengelolaan pemanfaatan Laut Tabi Sereri lebih efisien, transparan dan inklusif. Diperlukan penerapan prinsip-prinsip pengembangan industri kelautan, mendorong pembangunan ekonomi kabupaten kota yang berbasis maritim di Papua, mewujudkan pembangunan berkelanjutan dengan mengedepankan sistem produktivitas bersih dan mendorong investasi yang kreatif dan inovatif. Sahabat maritim se-Nusantara, demikian yang dapat saya sampaikan dalam menyampaikan pidato pada 23 September 2023 ini. Untuk mengakhiri ini semua, izinkan saya untuk membacakan puisi. Kebetulan adik-adik ini lomba puisi. Saya sejak SMP di Entrop itu, setiap kali saya selalu menulis puisi. Mungkin sudah hampir 1000. Ini ada berapa kali lomba 17-an kemarin, dan lomba maritim juga saya bikin puisi. Saya bacakan sebelum nanti yang juara 1 baca. Suara torang, suara bahari, ke timur Indonesia, sambut birunya laut. Kicauan cendrawasih, suara merdu di telinga. Ombak berderai di lautan, memecah tepi karang. Negeri matahari terbit, berjejer perahu nelayan. Lolos Samudra Pasifik, jaga batas di Nusantara. Merah putih kian berkibar, bumi subur, adil sejahtera. Tabi Sereri bersatu padu di antara pulau-pulau. Suara torang, suara bahari, tata maritim bangun Papua.
Jalas Veva Jaya Mahe, justru di lautlah kita jaya. Jayalah Papuaku, jayalah negeriku. Sekian dan terima kasih. Salam kami Cakrawati Samudra. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua dan selamat sore. Suara torang, suara torang, suara bahari. Terima kasih.